Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Dan sungguh sangat bersuka cita sekali kita bisa sharing firman Tuhan, menggali di dalamnya dari surat 2 Korintus 13. Kita akan melihatnya di ayat kelima. Kita akan belajar tentang yakin dan tahan uji. Saya bacakan buat kita sekalian 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ujian itu supaya naik kelas, jadi ada tujuannya ya, untuk ke level berikutnya, ke tingkat berikutnya. Bagi orang Kristen, supaya makin dekat dengan Tuhan. Dikatakan di situ, ujilah dirimu sendiri. Uji dengan firman Tuhan. Sesuai atau tidak, melenceng atau tidak, melenceng dari target sasaran firman Tuhan atau tidak. Kemudian minta kekuatan untuk bisa supaya tahan uji. Apapun ujian itu, penderitaan, kesukaran, kesulitan, problem, masalah kehidupan ini. Saudara-saudara, misalnya saudara mendapat berkat, tidak langsung diobral, tidak dihambur-hamburkan. Misalkan mengalami suatu mujizat atau berbagai macam mujizat, tidak ceroboh asal membagikannya. Misalkan saudara mendapatkan suatu kesuksesan, saudara bisa merenung, sudahkah ini semua untuk memuliakan Tuhan atau untuk diriku sendiri? Apapun itu, uji dengan firman Tuhan. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Nah, iman itu mengarah kepada siapa? Mengarah kepada Kristus ataukah diri sendiri? Iman yang antroposentris ataukah iman yang teosentris, kristosentris? Apakah iman itu mengagung-agungkan diri sendiri ataukah Tuhan? Saudara bisa tanya diri saudara sendiri. Kalau di dalam diri kita ada semua karena aku bicara lebih banyak akunya, itu antroposentris saudara-saudara. Ataukah saudara sudah merasa 100% itu dari Tuhan? Nah, kalau saudara bisa merasakan itu, bersukacitalah karena itu dari Roh Kudus. Misalkan saudara kalau tahan uji, saudara akan bisa bertahan. Ya, misalnya dapat iming-iming cewek cantik, kaya, iman tidak kendor saudara. Dapat posisi, dapat jabatan, iman tidak pudar. Dapat popularitas juga begitu, dan sebagainya. Nah, apakah tetap di dalam iman kepada Kristus? Dikatakan di situ, selidikilah diri sendiri. Apakah sudah yakin? Apakah masih teguh dengan juru selamat? Yakin dan teguh terhadap juru selamat. Saudara-saudara, ada yang aneh, dan kalau saya memandangnya lucu sekali ya, terhadap orang-orang yang tidak mengenal juru selamat itu, atau bahkan mungkin membuli ataupun ya menolak mati-matian lah, tegar tengkuk untuk menolak juru selamat. Mereka sendiri tidak yakin selamat, kok mati-matian berusaha meyakinkan yang sudah selamat atau yang sudah punya keselamatan. Nah, ini tidak masuk akal saudara. Ini lucu, ini menggelikan buat saya. Justru kita yang sudah dikuatkan oleh Roh Kudus itu harus lebih mati-matian untuk meyakinkan mereka yang tidak yakin akan keselamatannya, ragu-ragu ataupun bimbang. Kasihan saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan orang-orang seperti itu, kasihan. Tiap hari minta belas kasihan Tuhan. Adakah tawaran yang lebih baik dan lebih meyakinkan ketimbang itu? Bahwa keselamatan di dalam Kristus itu pasti, bukan mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, adakah tawaran yang lebih baik dan lebih meyakinkan ketimbang
sudah selamat. Jaminan keselamatan itu yang ada di dalam Kristus. Karena jaminan keselamatan di dalam Kristen itu melalui Kristus itu sudah pasti. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Bukan terus-menerus panjang abad dan zaman minta belas kasihan Tuhan. Nah, dari mana kita bisa yakin? Dari mana kita tahu? Saudara-saudara yang terkasih, perhatikan penjahat yang bertobat di sebelah Yesus. Seumur hidupnya tidak pernah berbuat baik. Satu-satunya perbuatan baik ya mungkin pernyataan imannya itulah ya. Coba kita perhatikan di dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Orangnya belum mati, saudara. Tapi begitu dia percaya kepada Yesus, detik itu juga dia diselamatkan. Dia sudah selamat. Apakah ini sombong? Apakah ini takabur? Tidak, saudara-saudara. Karena Tuhan sendiri menyamanya. Dan ini luar biasa. Saudara, kalau saudara sudah punya tiket untuk masuk ke bioskop, saudara masuk dengan sukacita dan bilang sudah dapat tiketnya, apakah itu sombong? Tidak, saudara. Saudara yang belum mempunyai juru selamat, merataplah. Dan saya mengajak saudara hari ini untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadimu. Maka engkau akan diselamatkan. Jangan disia-siakan keselamatan yang ditawarkan kepada saudara. Dan bagi saudara yang sudah percaya, jangan sia-siakan hidup saudara karena keselamatan yang sudah saudara dapatkan. Jangan sia-siakan keselamatan di dalam Yesus yang saya tawarkan hari ini. Sebelum segala sesuatunya terlambat, before it's too late. Hiduplah makin memuliakan Tuhan. Saudara, orang Kristen itu berbuat baik bukan untuk mendapatkan selamat. Orang Kristen bisa berbuat baik karena dia sudah selamat. Perhatikan baik-baik ya perbedaannya. Jadi sekali lagi, dalam hal perbuatan baik, kesalahan apapun bagi orang Kristen hanyalah bukti bahwa dirinya sudah diselamatkan, maka dia mampu berbuat baik. Ini berbeda dengan agama manapun di dunia. Sesuai iman itu karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Baik kemauan dan kemampuan saudara untuk bisa percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu 100% karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada buah roh. Dan itu berarti bisa berbuat baik, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kesalehan ataupun perbuatan baik itu bagi orang Kristen hanya bukti bahwa dia sudah diselamatkan. Bukan pamrih untuk selamat. Sesaleh apapun itu seperti kain kotor. Jika tidak yakin selamat, silakan. Kalau saudara mau ragu-ragu terus sampai mati. Dan berikutnya adalah tahan uji. Berbagai tahan uji kepada Kristus. Menghadapi berbagai problem dan kesukaran dan supaya kita tahan uji. Ya, menghadapi segala macam pergumulan bersama dengan Tuhan. Minta dikuatkan setiap saat. Saudara, daging ini lemah, mudah jatuh. Karena itu kita harus setiap saat minta dikuatkan Tuhan. Jatuh bangun dalam hidup ini biasa, saudara. Tetaplah di dalam Tuhan. Bertahanlah sampai akhir. Hingga saudara tahan uji dan makin dekat dan bersukacita bersama Tuhan. Tuhan memberkati.